Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pagi hari ini kita dipertemukan dalam acara pengajian virtual Mutiara Haramain yang disupport oleh PT Anamiro Travelindo dan juga Yayasan Pondok Pesantren Al-Hidayah. Semoga kita semua diberikan kesehatan, kesejahteraan dan keberkahan rezeki yang melimpah. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kesehatan kepada kita semua sehingga kita bisa berkumpul, kita bisa menghadiri, kita bisa berceloteh mengikuti kajian Mutiara Haramain oleh pemateri yang luar biasa pada pagi hari ini. Yuk, langsung kita sudah tidak sabar ya. Pagi hari ini kita ditemani oleh Ibu Nyai yang luar biasa semangatnya. Sudah usia 50 plus ini. Luar biasa semangatnya, hebatnya luar biasa. Kita sambut Ibu Nyai Hajah Jawhara Said. Assalamualaikum Ibu Nyai. Waalaikumsalam warahmatullahi Bagaimana wabarakatuh. kabarnya? Alhamdulillah kita selalu sehat walafiat. Alhamdulillah. Masih semangat pagi hari ini Ibu Nyai? Masih semangat hari luar ini. biasa. Ya. Yuk kita hari ini temanya adalah tentang anak soleh. Seperti itu nggih. Kelanjutan dari materi-materi sebelumnya, jadi selalu ikuti pengajian virtual oleh Ibu Nyai Hajah Jawhara Said maupun pembicara-pembicara yang lain. Nah, ini lanjutan dari yang sebelumnya. Mari kita dengarkan pengajian oleh Ibu Nyai Hajah Jawhara Said. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Shadaqallahul adzim al-ayah. Yang saya hormati para pemirsa, pecinta Mutiara Haramain rahimakumullah. Utamanya para alumni dari PT Anamiro Travelindo, jamaah, baik jamaah haji maupun jamaah umroh, semoga juga yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua para jamaah, para pendengar, para pecinta Mutiara Haramain dari keluarga besar pengajian rutin ya yang diadakan oleh Pondok Pesantren Al-Hidayah, juga semuanya para wali santri, wali murid yang putra-putrinya telah dititipkan, dididik dalam Pondok Pesantren Al-Hidayah, baik yang berada di Mojosari maupun yang berada di Kecamatan Kuterojo, yang sedang berbahagia. Semoga rahmat Allah tetap diturunkan kepadanya. Amin. Allahumma amin. Sholawat salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim alaihi. Para pemirsa Mutiara Haramain rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah kita bisa istiqomah, alhamdulillah, untuk memberikan sedikit pengajian, istilahnya wawasan khususnya luar biasa yang diharapkan oleh kedua orang tua adalah menjadikan putra-putrinya
menjadi waladun solihun yada'ulah, anak-anak yang soleh solihah yang senantiasa mendoakan kepada kedua orang tuanya. Amin. Dan anak soleh itu menjadi kebanggaan. Ya, siapapun memberikan, siapapun berpendapat, ya, walaupun orang tuanya itu tidak berhasil, bapak ibunya dulunya, ya namanya orang tua ya, kadang-kadang pendidikannya kurang dari awal, ya, agamanya kurang, ya, kemudian akhlaknya ya yang kurang, tapi kedua orang tua itu tetap berharap yang baik. Anak-anaknya jangan sampai meniru orang tuanya. Betul. Nah, orang tua itu selalu berusaha sekuat tenaga bekerja, membiayai, mendidik. Kalau dulu orang tuanya tidak bisa baca Al-Quran, anakku harus pandai baca Al-Quran. Benar sekali, ya. Bahkan banyak orang tua yang tidak bisa baca Al-Quran karena memang kurang pada waktu itu pendidikan dari orang tuanya. Tidak sedikit dan banyak sekali anak-anaknya jadi hafid dan hafidoh. Luar biasa. Itu adalah harapan kedua orang tua. Bapak ibunya tidak bisa mencapai, kalau di sini sarjana, misalnya bapak ibunya hanya lulus SMA, ya, ada yang SMP, ada yang SD saja, madrasah, ada yang madrasah sanawiyah, ada yang madrasah aliyah, ada yang SMK, tapi anakku harus mencapai jadi seorang doktor misalnya, bahkan anakku harus jadi seorang profesor. Jadi cita-cita orang tua selalu di atas dari anaknya, harus di atas orang tuanya. Amin. Alhamdulillah, itu cita-cita orang. Tidak ada orang tua. Kalau orang tua itu, saya dulu lulus SD, anakku tidak harus sekolah. Tidak ada. Satu pun tidak ada. Mesti dan fa insya Allah, cita-cita orang tua itu adalah setinggi langit. Nah, anaknya tidak mengenal sholat, orang tuanya tidak mengenal sholat, misalnya anakku harus disiplin sholat. Nah, orang tuanya dulu tidak sempat untuk berzakat, tidak sempat untuk bersodakoh, tapi anak-anaknya yang luar biasa karena dicarikan ilmu, karena diberikan pondok pesantren, karena anaknya ahli Quran, maka Allah akan berikan harta benda yang melimpah sehingga anaknya bisa berzakat, bisa bersodakoh jariah kepada orang tuanya. Oleh karena itu pemirsa rahimakumullah, saya di sini akan memberikan sedikit gimana sih keberhasilan orang tua menjadikan anak yang soleh solihah, dan gimana sih ciri-cirinya. Jadi orang tua tuh bangga, oh kalau gitu anak saya tuh ini yang dikatakan anak soleh solihah. Nah, anak yang soleh solihah mempunyai ciri-ciri khusus. Nah, apa nih ciri-cirinya? Ya. Jadi anak yang soleh solihah mempunyai ciri-ciri khusus. Yang pertama, akidatun sahihah. Apa itu akidatun sahihah? Ya, akidahnya betul. Akidahnya, tauhidnya langsung kepada Allah. Ya. Jadi anak yang soleh solihah itu dengan ungkapan syahadatnya, ikrarnya betul-betul dipraktekkan. Ya. Jadi asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Keterikatan batinnya, jasad rohaninya adalah Allah. Ciri-cirinya, ya. Jadi keterpautannya seorang anak itu kepada Allah lebih besar, bahkan fokus daripada keterpautan kepada antara manusia. Nah, apa tindak lakunya, akhlaknya, amalannya, pekerjaannya, semua adalah karena Allah. Itu ciri-ciri
Jadi anak yang semuanya intinya soleh, mencari ridho Allah. mencari ridho Allah. Belajarnya juga karena Allah. Allah, ya. Kerjanya juga Karena Allah. Seperti Ya. itu, nggih. Amalannya seluruh amalannya adalah karena Allah. Nah. Yang nomor 2, mati'ul khuluq. Mati'ul khuluq. Akhlaknya baik memangnya. Sosialisasinya baik kepada orang tua, kepada keluarga yang lebih tua, kepada teman berada di sekolahnya, kepada anak buahnya di kantornya, kepada anak buahnya, anak pekerjanya. Nah, kalau dalam istilahnya kerja dalam apa ya? Satu tim, ya, maka dia selalu menghargai. Baik itu pekerjaannya di kelas bawah, kelas menengah maupun kelas atas. Jadi ini hubungan antar manusianya. Manusianya. Sosialnya. Akhlaknya. Baik. Kepada fakir miskin, kepada anak yatim, kepada para tetangga yang membutuhkan, sosialnya sangat besar sekali. Jadi tidak pandang bulu, maupun yang kaya maupun yang miskin, Tidak semuanya pandang dirangkul. bulu, semuanya dirangkul. Semuanya adalah sama, ya. Jadi hablum minallah wa hablum minan nas. Ya. Jadi baik itu urusan terhadap Allah maupun urusan terhadap manusia, akhlak beliau selalu baik. Adalah ciri-ciri anak yang soleh solihah. Maka dari itu anak yang soleh solihah tidak luput dari support yang paling besar, doa dari kedua orang tua. Jadi setiap sholat kita jangan sampai lupa setelah kita membaca sholawat, karena doa itu harus diawali dengan sholawat. Sholawat Nabi, ya. Doa itu tidak sambung, tidak sampai dia akan terkabul tanpa kita awali dengan membaca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Maka dari itu orang tua tidak ada henti-hentinya. Setiap setelah sholat beliau mengharap kepada Allah dengan memohon Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Atau Rabbana hablana minas sholihin. Rabbana ja'alna minas sholihin. Nah, ya, Rabbi habli minas sholihin. Ya. Jadi itu jangan sampai lupa. Jangan sampai lupa. Kita terus tidak putus asa. Selain itu, setiap sholat anak-anak kita bacakan surat Fatihah. Ya. Kalau anaknya 12, ya Fatihahnya 12. Kalau per anak Fatihahnya 3 kali, berarti 12 kali 3 kali 5. Ya, kali 3 boleh, kali 5 boleh, kali 7 boleh. Minim setiap selesai sholat anak itu dibacakan Fatihah 1 per 1. Ya. Jadi selain kita membimbing jasmaninya, selain kita letakkan di pondok pesantren, selain kita pilihkan pendidikan yang mulai awal harus dikenalkan kalimat tauhid, ya, sampai jenjang-jenjang berikutnya untuk mencetak akhlak yang baik, maka orang tua tidak luput harus kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain kita kerja, kita biayai, kita bayar SPP-nya, kita belikan seragamnya, kita penuhi buku dan lain-lainnya, kebutuhan dalam sekolah itu, maka orang tua juga harus berdoa. Mendoakan putra-putrinya. Doakan putra-putrinya. Jadi Rabbi habli minas sholihin. Atau Rabbi ja'alni muqimas sholah wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Nah itu. Pemirsa rahimakumullah. Nah, ciri-ciri yang ketiga, sholihul ibadah. Memang anak itu ibadahnya baik. Sholihul ibadah. Ya. Kalau kedengaran adzan zuhur, ya, maka anak cepat
ya, mengutamakan kepada Allah daripada yang lain. Seketika bekerja, dia menyelesaikan pekerjaannya, baru kita mengambil air wudhu, baru kita sholat. Terdengar azan pada waktu panggilan sholat asar, dia juga meletakkan pekerjaannya, maka mengambil air wudhu, langsung takbir untuk melaksanakan kewajiban kepada Allah, yaitu sholat. Nah, kumandang maghrib, kumandang isya, bahkan yang lebih agak sulit adalah ketika dikumandangkan sholat subuh. Nah, sholat subuh ini luar biasa. Nah, akan tetapi karena anak yang soleh itu sudah terbiasa, jangankan subuh, selalu apa itu? Sholihul ibadah, bahkan tidak hanya sholat wajib saja, sholat sunnah pun semuanya dilaksanakan, terutama qiyamul lail. Nah, jadi tidak akan berat ya, walaupun itu sholat subuh yang orang-orang masih tidur, masih lelap, tapi anak yang soleh dalam sholihul ibadahnya, dalam ibadahnya kepada Allah adalah sangat mengutamakan ya. Sholatnya fardu dikerjakan, dilaksanakan. Puasa Ramadan dikerjakan. Kemudian zakatnya, karena sudah diberi Allah rezeki, zakatnya dikeluarkan. Infak sodakohnya juga dikeluarkan. Kemudian bahkan pergi haji ke Baitullah untuk melaksanakan kewajibannya. Bahkan setelah pergi haji, dia juga sering untuk apa itu ke Baitullah untuk melaksanakan ibadah umrohnya. Nah, itulah ciri-ciri anak yang soleh. Jadi akidahnya betul, akhlaknya baik, kemudian ibadahnya juga baik. Oleh karena itu pemirsa rahimakumullah, hal-hal seperti itu bisa dikatakan rezeki, ya kan ya? Betul. Betul, rezekinya orang baik, orang baik dan orang soleh dan juga rezekinya orang tua. Alhamdulillah. Jadi rezeki itu tidak hanya merupakan uang, tidak hanya merupakan harta yang melimpah, tidak hanya merupakan jabatan. Betul. Maka anak-anak yang soleh merupakan rezeki yang luar biasa. Nah, investasi yang luar biasa. Investasi yang luar biasa. Tidak akan mati. Ya. Bahkan investasi tidak hanya di dunia saja. Anak-anak yang soleh merupakan investasi yang sangat besar. Bahkan bisa mengangkat orang tuanya sampai masuk surga. Meninggikan derajat orang tua juga. Meninggikan derajat orang tua. Nah, jadi rezeki-rezeki itu, nah, oleh karena itu kita harus bersyukur. Dengan apa kita bersyukur? Nah, akan dibimbing oleh Allah. Ya, Allah telah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam surat Ibrahim ayat 7. Wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Allah. Karena anak yang soleh solihah itu merupakan rezeki yang luar biasa bagi orang tuanya, maka ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat-nikmatmu. Dengan apa kita bersyukur? Kita kembali lagi, ya. Kita berdoa, melaksanakan kewajibannya, juga melaksanakan sodakohnya, mengeluarkan zakatnya. Kita tidak lupa dengan kewajiban kepada fakir miskin, kewajiban kepada anak yatim, dan sosialnya kepada masyarakat banyak. Jadi syukur itu tidak hanya bilang ucapan syukur, tapi juga itu tadi yang diceritakan sama Bu Nyai,
bersyukur, Praktekkan. dipraktekkan, Dipraktekkan, mengeluarkan zakatnya dengan orang itu baik, itu juga adalah tanda dari bersyukur. Dan kalau bisa mendirikan lembaga-lembaga agama. Ya, karena untuk mendidik kita di generasi penerus yang solihah, mendirikan taman pendidikan Al-Quran, mendirikan TK Al-Quran, ya, TK plus agama, mendirikan sekolah dasar, madrasah, mendirikan madrasatus sanawiyah, mendirikan madrasah aliyah, bahkan kita perguruan tinggi Islam. Nah, tapi kalau yang belum punya uang buat mendirikan lembaga ini, bisa menjadi donatur saja. Donatur untuk pembangunan, untuk pembangunan taman pendidikan Al-Quran dan lain sebagainya yang disebutkan sama ibunya tadi. Ya. Itu termasuk ungkapan syukur kita. Yang luar biasa. Bahkan orang yang suka berinfak, suka bersodakoh, Allah sudah menjanjikan tidak hanya satu kebaikan, bersodakoh kita 1000 akan dilipatkan jadi 100.000. 1000 jadi 100.000. Kalau 1 juta per hari, ya, sudah berapa? Berapa ya? 1 juta maka akan diberikan 100 juta, bahkan berkali lipat. Tapi kadang-kadang sulit, Mbak Silvi, orang itu mengeluarkan infak, mengeluarkan sodako. Kadang-kadang memang, oh itu saya kerja dan tidak tahu kalau rezeki itu adalah datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya terus diingatkan, la in syakartum la azidannakum. Orang-orang yang mau berinfak, orang-orang yang mau bersodakoh, maka akan dilipat-lipat gandakan. Ditambah terus. Nah, apalagi seperti kita membangun masjid, membangun musola, membangun lembaga-lembaga Islam, kita tidak terasa min haitsulam yahtasib. Dari mana rezeki? Yang jelas kita itu berusaha sekuat tenaga untuk mencari rezeki, untuk bekerja. Orang Islam tidak boleh berpangku tangan. Nah. Jadi pemirsa, kalau ada yang lewat di desa atau di kota, ada yang pembangunan di masjid atau musola. Nah, biasanya ada nih orang-orang yang minta di jalannya. Nah, kasih 2.000, 5.000 gitu. Bahkan jangan berat-berat untuk mengeluarkan uang dari dompet. Buat beli es teh aja bisa kok. Untuk mengeluarkan gitu aja nggak bisa. Nah, itu salah satu dari tanda orang bersyukur seperti itu. Bersyukur atas apa? Banyak sekali syukur atas, termasuk bersyukur punya anak-anak yang solih-solihah, bisa diungkapkan dengan hal seperti itu tadi. Wala in kafartum inna azabi lasyadid. Ya. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, sudah diberi sehat, sudah disempurnakan jasadnya, mulai dari mata, hidung, telinga, dan bisa merasakan nikmatnya, ya. Akan tapi dia masih ngersulo terus. Dia masih apa itu? Sambatan. Nah, kalau bahasa Indonesia sambatan. Masih apa itu terus, masih tidak pernah bersyukur. Kurang syukurnya. Inna azabi lasyadid. Siksa Allah yang pedih akan dilimpahkan. Berupa apa itu? Kadang gelisah, ya, sudah mewah rumahnya, masih gelisah, minta tidur di hotel dan lain sebagainya. Kurang tenang. Lah itu namanya, lah siksa yang pedih itu berupa-rupa juga. Berwarna-warna. Tidak hanya di neraka saja, di dunianya pun dia tidak tenang, dia selalu resah, dia dengan keluarganya selalu bertengkar karena tidak mengkaji. Karena apa kita kok selalu bertengkar? Karena apa rumah tangga kita kok tidak mawaddah warahmah? Karena apa? Sebaiknya padahal dari introspeksi dirinya sendiri. Kenapa kita sudah bersyukur, ya? Seperti kita terima apa? Diberi Allah rezeki, kita terima. Ini untuk makan, ini untuk bayar SPP, ini untuk masyarakat dan lain sebagainya. Insya Allah la azidannakum. Orang yang seperti itu akan diberikan berlipat ganda oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rumah tangganya senantiasa bahagia, sejahtera, mawaddah warahmah fid dini wad dunya wal akhirah, termasuk bisa mencetak anak-anak yang solihah. Amin. Allahumma amin. Ya, saya kira itu Mbak Silvi pertemuan pada saat ini, dan pemirsa Mutiara Haramain, ya, khususnya
ini sudah terdengar ya, umroh mau dibuka. Ya, akan tetapi memang agak sedikit banyak peraturan-peraturan, tapi saya berharap kalau sudah memang dibuka, segeralah kita berangkat. Ya, segera dengan peraturan-peraturan itu kita taati, karena mumpung Allah memberikan jalan, mumpung kita dibuka untuk menuju ke Baitullah. Semoga kita semua bisa menunaikan ibadah umroh maupun Amin. haji. Amin, amin. Mengunjungi Baitullah dengan keluarga Amin. kita, dengan keluarga-keluarga tercinta kita. Amin. Baik, terima kasih Bu Nyai atas kajiannya. Jadi pemirsa, kalau panjenengan semuanya, panjenengan ingin menjadikan anak-anak atau putra-putri panjenengan menjadi anak yang sholihah, jangan lupa menitipkannya kepada sekolah-sekolah yang memang mendidik dari kecil, mendidik agamanya juga formalnya. Yayasan Pondok Pesantren Al-Hidayah mempunyai banyak lembaga, mulai dari penitipan anak yaitu Firdaus Daycare, Playgroup Al-Hidayah Plus, TK Plus Al-Hidayah, Sekolah Dasar Islam Terpadu Firdaus, SMP Teknologi Informasi Al-Hidayah, MA Berlian, juga TPQ Al-Hidayah, dan juga Pondok Pesantren Al-Hidayah. Semuanya itu mengkaji. Jadi bertujuannya ke ada formalnya juga ada Islamnya. Jadi semua insya Allah ya, yang dititipkan di Yayasan Pondok Pesantren Al-Hidayah menjadi putra-putri yang solih-solihah. Amin. Bagi yang belum dititipkan, mungkin anaknya yang masih sekolah di luar, bisa kita ada sekolah dasar, misalnya yang masih TK di luar, boleh nanti SD-nya di Pondok Pesantren Al-Hidayah. Ataupun yang mau masuk SMP, nah ini kan habis ini sudah lulus nih yang kelas 6 SD, nah monggo mau SMP sekalian mondok juga bisa. Nah kita juga pondok pesantren mulai dari SD kelas 1 sudah bisa mondok, sampai SMP maupun sampai madrasah aliyah, seperti itu. Semoga Yayasan Pondok Pesantren Al-Hidayah bisa mengembangkan lagi, bisa sampai universitas, bisa sampai pondok pesantren yang maha santri, seperti itu ya. Dan cita-cita Ibu Nyai Hajah Jawara Said untuk mendirikan masjid An-Namirah Firdaus semoga segera terwujud, semoga berdiri dengan baik, dengan kokoh, dengan didukung oleh semuanya. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kita juga ada PT An-Namirah tadi yang dijelaskan sama Bu Nyai, yang bergerak di bidang haji dan umroh, akan segera dibuka. Monggo yang belum mendaftar segera mendaftar. Kita juga ada yang terpampang di sini, ada air mineral Jauhara Water untuk kesehatan, untuk sehari-hari. Monggo yang mau minum air Jauhara Water bisa mengontak kita di Yayasan Pondok Pesantren maupun An-Namirah, seperti itu. Baik, itu saja yang bisa kita sampaikan. Kita bisa kembali lagi insya Allah minggu depan dalam acara yang sama, pengajian virtual Mutiara Haramain. Saya akhiri, ihdinas shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.